bukan kepada ulama, bukan kepada habib, bukan kepada ustadz. Ya. Nah, jadi kenapa Nyai bilang somat aja belum tentu masuk surga? Karena somat suka menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong. Ya. Apalagi kau Hilmi Firdausi, nggak mungkin lah sempat, oh ini lagi kumpul-kumpul ya, Rizik, Tengku Zul, si Maher, ya pada kumpul-kumpul di surga. Iya panggil dong si Hilmi Firdausi biar dia di sini ngopi-ngopi sama kita, atau dia ngisap-ngisap sisa sama kita. Ya nggak mungkin lah. Boro-boro mereka berpikir kamu memikirkan dirinya aja untuk mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah aja itu sudah susah sekali. Ya, ini supaya teman-teman saudara-saudara yang saleh akan memanggil kita masuk surga. Rasulullah aja tidak bisa menjamin dirinya masuk surga, Rasulullah aja tidak bisa menjamin sahabat-sahabatnya masuk surga, Rasulullah juga tidak bisa menjamin orang tuanya masuk surga. Apalagi cuma Somad, Rizik, ustadz di bawah-bawahnya Rasulullah. Hah? Berpikir yang cerdas. Wah, itu jangan main-main lah kalau sama ulama-ulama yang tawadhu, yang sudahlah udah levelnya itu sudah tinggi, sudah baik gitu kan, yang ikhlas, yang macam-macam. Itu ada anak-anak muda pengen bermain-main, kurang lebih 3-4 orang ya, ngerjain ulama. Apa yang dikerjakan? Dia bawa kemudian keranda jenazah, temannya suruh tidur di situ. Yuk kita kerjain nih, katanya ulama hebat, kita bisa tipu dia, mau main-main. Begitu sudah datang di tempat itu, dia sampaikan, ya Syekh Fulan, namanya Syekh Yazo ya. Ya, begitu datang ke situ, coba katanya ini ada yang meninggal, bisa nggak saya sholatin gitu ya kan? Mereka udah nahan tawa-tawa. Tapi ini ustadzan aja nih ulamanya, alimnya ustadzan. Dia katakan, benar ini meninggal. Ya. Ini yang disolatin yang hidup apa yang meninggal? Tuh. Yang disolatin hidup apa meninggal? Mereka jawab, tidak ada orang hidup disolatin, saya katanya. Yang ada orang meninggal. Sampai 3 kali nanya, 3 kali. Ini orang hidup apa meninggal? Orang meninggal katanya. Orang hidup apa meninggal? Orang meninggal. 3 kali disebutkan. Begitu sudah 3 kali, tanya lagi sayanya. Ini orangnya baik apa enggak? Ini baik. Orangnya bagus, baik. Ya, kami bersaksi. Makanya kalau ada yang meninggal suka ada yang nanya, ya, ahada khair, gitu kan? Itu sunnah Nabi juga. Awas, bukan sembarangan bid'ah tuh bid'ah. Bid'ah dari mana? Bukan, zaman Nabi ada. Nabi itu kalau mau nyolatin jenazah nanya dulu, ini orang baik nggak? Nabi orang baik nggak nih? Gini, baik, sholatin oleh Nabi. Tapi kalau ada masalah, kalian aja yang sholatin. Diambil oleh para ulama. Makanya cara nafsirin teks itu lihat ahwal ulama. Kata para ulama, kita memastikan yang kita sholatkan itu baik. Kalau kurang baik, kita doakan jadi baik. Kalau baik, kita mintakan pada Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Maka orang nanya, ahada khair, yuk kita sholatin bareng-bareng, ya kan? Dalam sholat kita doakan dengan baik. Itu maksudnya. Ditanya, apa ini orang baik? Baik, itu baik. Maka doakan, kata beliau, yuk kita sholatkan mudah-mudahan husnul khotimah. Disolatkan. Sholat benar-benar, sholat. Begitu selesai langsung pergi. Begitu pergi ketawa anak muda ini. Katanya ulama beneran kita tipu. Katanya ulama beneran kita tipu juga. Kena deh kalau kata bahasa sekarang gitu kan. Ketawa mereka semua. Begitu ketawa dia panggil yang di keranda. Hei bangun, kita udah menang katanya. Bangun, gak ada jawaban. Gak ada jawaban. Begitu dibuka sudah kaku. Selesai, wafat dia. Oke, jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini, karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh, udah tuh, ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan, paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi, kalau antum menyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada, wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya, para ulama itu pewaris Nabi. Antum punya warisan antum diambil orang, marah antum kan? Antum punya warisan tanah antum, warisan bapak diambil orang, antum marah. Ya warisan Nabi diambil antum, dicela antum, ya Nabi marah lah. Paham ya? Ya, yang paling bahaya, ulama itu ditempatkan nomor 3 oleh Allah setelah malaikat. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Ulama urutannya ditempatkan oleh Allah, dipuji. Antum ganggu ulama, ya Allah marah. Paham ya? Kenapa tegang begini? Ya. Nah, itu mesti hati-hati. Awas jangan salah kontrol. Jangan salah kontrol ya. Jangan celah, jangan apa-apa dan sebagainya. Ini sering kali begini nih, karena konstelasi politik juga sekarang nih, pilpres apa-apa, mungkin di setiap kubu ada ulama, ada apa. Kita hormati, mungkin masing-masing punya ijtihad. Ya, kalaupun misalnya ada sesuatu yang keliru, jangan dan diolok-olok, tidak. Kita doakan dengan baik. Pilihan boleh beda, silahkan. Ya, itu tidak ada masalah, tapi jangan berselisih, jangan sampai ribut dan sebagainya. Paham ya?
Apalagi kemudian menjelek-jelekan ulama, itu tidak boleh. Pengikut Dajjal, akal sehat di akhir zaman. Sering saya bilang ke teman-teman di semua kelas bahwa di akhir zaman iman yang terbaik adalah yang selaras akal sehat. Bila kita mengagum keajaiban-keajaiban, hal-hal yang di luar nalar, maka kita puja potensi akan jadi pengikut Dajjal, sebab masa itu dia memiliki sebuah keajaiban. Rasulullah SAW pernah berkata, sehebat-hebatnya Dajjal, dia bahkan tak bisa menyembuhkan matanya sendiri yang mencolot kayak anggur kering. Itulah akal sehat. Itulah iman pemuda yang berdolak tunduk pada Dajjal walaupun sudah dibunuh dan dihidupkan Dajjal berulang kali. Ini menjawab sebagian orang kenapa ada yang sudah berderet gelar akademiknya bisa percaya pada klinik berbau agama. Agama bila tak dipahami dengan akal sehat, yaitu potensinya khayali. Jadi saat ada yang bilang bahas orangnya, bahas kekeliruannya saja. Menurut saya kurang pas. Sebab segala muara kekeliruannya berasal dari kepribadiannya yang memang suka hal-hal berbau mukasyafat dan ajaib-ajaib begitu. Preferensi keagamaannya sejak kecil begitu didiknya. Itu yang kami kenal sejauh belum viral. Ada yang heran kenapa seseorang yang dikagumi bisa berubah? Enggak, kami enggak pernah melihat sesuatu yang berbeda. Dari dulu sama, itu saja yang kami dan kawan-kawan perdebatkan. Perbedaannya dulu di ruang terbatas, sekarang viral di media sosial. Wallahu pengikut Dajjal, akal sehat di akhir zaman. Sering saya bilang ke teman-teman di semua kelas bahwa di akhir zaman iman yang terbaik adalah yang selaras akal sehat. Bila kita mengagum keajaiban-keajaiban, hal-hal yang di luar nalar, maka kita puja potensi akan jadi pengikut Dajjal, sebab masa itu dia memiliki sebuah keajaiban. Rasulullah SAW pernah berkata, sehebat-hebatnya Dajjal, dia bahkan tak bisa menyembuhkan matanya sendiri yang mencolot kayak anggur kering. Itulah akal sehat. Itulah iman pemuda yang berdolak tunduk pada Dajjal walaupun sudah dibunuh dan dihidupkan Dajjal berulang kali. Ini menjawab sebagian orang kenapa ada yang sudah berderet gelar akademiknya bisa percaya pada klinik berbau agama. Agama bila tak dipahami dengan akal sehat, yaitu potensinya khayali. Jadi saat ada yang bilang bahas orangnya, bahas kekeliruannya saja. Menurut saya kurang pas. Sebab segala muara kekeliruannya berasal dari kepribadiannya yang memang suka hal-hal berbau mukasyafat dan ajaib-ajaib begitu. Preferensi keagamaannya sejak kecil begitu